Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sri Prasta Rafif Pradipta dari Desain Komunikasi Visual 4A di mata kuliah Manajemen Desain. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes yang diampu oleh Pak Daniel. Ya, berikut slide pertama dari presentasi saya. Baik, di sini adalah pengenalan usaha. Di sini saya membuat usaha sudah bertahan lama, sekitar 1-2 tahun, tentang logo, ya. Dan di sini nama bisnisnya adalah Varista Design. Diambil dari nama saya, Prasta, tapi agak saya ubah sedikit. Dan visinya merupakan membantu masyarakat tentang kurangnya edukasi mengenai identitas, perlunya identitas terhadap suatu produk. Dan misinya ya lokal atau internasional lah, seperti itu. Ingin membuat kebudayaan Indonesia lebih terkenal, lebih dikenal di luar, biar mereka itu tahu bahwa di Indonesia itu kaya akan budayanya. Dan deskripsi produk di sini saya ya merupakan sebuah jasa layanan, ya, jasa layanan logo, kadang kemasan juga, sekalian ilustrasi, ya, apa yang diinginkan dia. Misal ingin membuat kemasan, logo, dan ilustrasi, biasanya mereka jadikan satu. Seperti kalau nanti membuat logo untuk kemasannya, lalu kemasannya itu seperti apa, terus nanti tambahin ilustrasinya itu seperti apa. Misal seperti si Domar mungkin, ya, ada maskotnya, ada maskot si Domar, Domar. Sekalian kan membuat ilustrasi Domarnya dari sebuah lebah. Nah, maka dari itu, seperti itu yang sedang saya kerjakan saat ini. Kira-kira usaha ini bisa berlangsung sekitar 2 hingga 10 tahun lah, karena sekarang memang sedang minim pembelajaran tentang desain. Bukan minim, tapi kurang mengertinya masyarakat umum. Karena ya memang belum, gimana ya, masyarakat masih belum tahu bagaimana cara ini, bagaimana cara itu, bagaimana cara memakai ini, cara memakai itu. Mereka belum mengerti caranya, dan pada akhirnya lebih enak pesan, lebih enak beli daripada beli diri. Jaga hasilnya, tapi mungkin nanti sekitar 10 tahun lebih akan tergeser juga, karena mungkin nanti zaman online, sekarang aja sudah zaman online, pastinya banyak saingan-saingan perusahaan lain, saingan mungkin teman, pokoknya saingan dalam bisnis kita, saingan dalam kita untuk mendesain, pasti semakin banyak, karena semakin bisa, semakin maju zaman, semakin bisa, semakin mereka mendapatkan banyak pembelajaran, atau tidak seperti zaman sekarang. Nah, di sini untuk manajemen desainnya sendiri, saya menggunakan ini, menggunakan kartu membership. Di sini membershipnya saya berikan 3 varian, yang red, green, dan blue, berurutan dari atas ke bawah. Jadi yang di sini yang red itu seperti pelanggan awal, pelanggan datang, nah dia akan dapatin kartu red. Nah, dari mulai kartu red tadi 1 kali revisi, nah, dan itu pengerjaan lebih dari 1 minggu karena memang bukan prioritas dan sesuai harga.
Dan untuk green, reguler lah istilahnya. Itu bisa sekitar 3 kali revisi 1 minggu pengerjaan. Nah, untuk yang blue, ini yang agak mewah. Kenapa saya ambil dari kata blue? Karena seperti darah biru, lebih dispesialkan. Nah, dengan member prioritas utama, seperti halnya Raja dan Ratu, pasti kan mendapat prioritas pertama. Nah, di sini mendapat 5 kali revisi dan dikerjakan selama 5 hari. Jadi di sini dia mendapatkan prioritas utama. Nah, terus pembuatan membership ini memang sebetulnya tidak terlalu tertarik, tidak terlalu menarik perhatian masyarakat, tidak terlalu menarik konsumen. Akan tetapi bila nanti konsumen sudah pernah mencoba ke desain kita dan mungkin nanti akan, oh ternyata bagus, dan ternyata kalau saya pakai pilih yang ini nanti pasti lama, ngejar waktu juga. Kenapa nggak mending saya beli yang baru aja? Saya ganti ke green. Nah, coba itu ke green. Wah, ternyata enak. Tapi ternyata ada yang lebih enak lagi, yang blue. Nah, dan ketika yang blue itu, pasti kan selisihnya banyak. Kita masukkan ke sana, ke blue-nya. Semakin hari, pelanggan pasti semakin ingin naik level terus. Terus. Akhirnya dia kembali ke blue. Setiap ada pelanggan baru, coba ke red, green, itu blue lagi. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya konsep dari red, green, blue ini berasal dari color palette yang ada di aplikasi menggambar, di aplikasi desain lah. Jadi kan sudah tidak asing lagi. Sebuah color palette yang memang warnanya memberikan suatu kontras, suatu warna yang terang, yang bisa yang sering digunakan lah karena memang warnanya lebih menarik dan lebih sering dipakai. Ya mungkin masih ada yang pakai CMYK, tapi lebih sering memakai yang RGB. Anak desain, anak gamer pasti tahu apa itu RGB. Nah, selanjutnya, bila tadi adalah layanan dari jasanya, sekarang ada layanan dari karyawan. Karyawan di sini dibutuhkan adalah karyawan yang cepat tanggap. Karena apa? Pelanggan pasti tidak tahu bagaimana cara memesan, bagaimana cara memberikan konsepnya. Mereka belum tahu caranya bagaimana. Butuhkan karyawan yang memang cepat tanggap dan tidak banyak tanya, langsung to the point. Dan jangan lupa yang ramah. Karena pelanggan tidak suka, pelanggan tidak suka yang terlalu kasar. Biasanya sekali langsung pergi. Tapi bila ramah, ternyata di sana ramah, saya sekalian diajari. Nah, pasti pelanggan akan kembali lagi bila ada proyek selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada strategi desain kreatif ya. Untuk apa? Agar kedepannya nanti bisa lebih baik. Kedepannya nanti bisa menarik pelanggan lebih banyak. Nah, faktor-faktornya adalah berikut. Seperti di awal, pembuatan membership yang RGB. Lalu ada lagi pengiklanan menggunakan layanan sosial media dengan mencari layanan iklan maupun selebgram. Selebgram yang dimaksud di sini adalah selebriti yang ada di sosial media lah. Mungkin di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube mungkin. Sebuah influencer lah, seorang influencer yang nantinya pasti akan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan target pasarnya adalah UMK yang berada di sekitar. Target itu adalah target pertama. Jadi target pertama, kita harus mengenalkan dulu kepada yang di sekitar. Apa sih kita?
apa itu desain, siapa kita. Nah, kita jelaskan, kita edukasi mereka, kita edukasi betapa tentang ya bagaimana lah, apa itu sebuah logo, apa itu jasa desain, apa itu jasa desain. Mereka juga kan belum tahu. Nah, terus lagi harganya tidak memberatkan pelanggan. Ini sangat penting karena apa? Misalkan bolehlah mendapatkan pelanggan 1, 2, 3 pertama kali. Tapi apakah itu akan balik lagi? Enggak kan? Karena mereka berpikir bahwa harganya terlalu tinggi. Misal dikasih untuk pelanggan mungkin yang UMK ya, untuk usaha mikro, ya usaha mikro lah. Pasti terlalu berat untuk mereka. Bila harganya sekitar 1 juta, yang standar 1 juta lah, 2 juta lah, pasti keberatan. Pasti mereka maunya antara 100.000 hingga 300.000. Nah, kita nego yang paling mahal di sana berapa. Misal dia mampu 300.000, kita masukkanlah 300.000. Tapi di sini saya menggunakan harga standar sekitar 300 sampai 600 tergantung kesulitan, tergantung konsep juga. Tapi apabila sudah menggunakan ya ide yang agak susah dimengerti dan tapi logonya mudah dimengerti, nah harganya beda lagi, 1 juta ke atas. Selanjutnya perencanaan jangka panjang untuk nantinya. Ya, tentunya sebuah usaha desain harus memiliki, ya bukan harus, tapi suatu ya identitas lah agar mudah dicari. Seperti ya membuat desain, membuat studio. Nah, dalam studio itu juga ya harus memiliki karyawan, memiliki juga teman-temannya, agar pelanggan itu tidak bingung. Habis saya desain, mau dicetak kemana? Bagaimana? Saya kan nggak tahu. Nah, seperti itu. Ya, tidak tahu, jadi kita cetakkan aja sekalian. Kita bukalah jasa cetak itu juga. Jadi mereka sudah langsung langsung apa ya? Aja di sini aja nanti langsung bisa cetak juga, daripada nanti di sana cetaknya ke sini ribet kan, dua kali antri. Nah, terus lanjut pengiklanan lewat jasa seperti yang tadi. Nah, ketika kita melakukan iklan, kita sertakanlah giveaway. Karena Indonesia, masyarakat Indonesia masih menyukai hal-hal yang berbau gratis. Ya, semua orang menyukai hal yang gratis, tapi Indonesia lebih antusias. Berarti kalau dengan kata yang wah ini mahal, seperti itu, pasti mereka akan lebih tertarik lagi. Nah, maka dari itu selanjutnya ada ini yang tadi saya maksud, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya suatu identitas, suatu logo dalam usaha kecil menengah, mikro menengah. Apa? Karena ya belum bisa gunanya apa sih logo, juga nggak bisa dirasakan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lanjut penerimaan. Nah, ini kehadiran anak magang juga sangat penting. Nah, dari seorang ibu, uh, ya kadang ada sedikit melebihkan. Anakku di sini karakternya bagus. Nah, nanti bisa lah ibu yang lain ikut saingan, saling saingan. Misal anaknya juga, anak tangga juga ikut desain grafis. Makan di sini aja nanti, bla 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 bla. Nah, terus mereka berkunjung, oh ternyata bagus. Dan waktu bagus, mereka bisa ingin, oh membuat
merekomendasikan yang lain, bla 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 bla, di sini aja. Nah, sekalian di sana ada aku juga. Nah, seperti itu. Pasti mereka langsung ingin lihat gimana sih. Nah, karena itu juga kenal mereka. Pasti mereka ingin tahu juga. Itu sebuah iklan secara tidak langsung. Malah itu lebih baik. Nah, dari mulut ke mulut dipercaya. Sekian dari presentasinya ya. Mungkin banyak kata-kata yang agak susah dipahami, saya mohon maaf karena ya susah juga. Saya pakai webcam, mungkin agak ada ya kamera yang putus-putus ataupun suara yang putus-putus. Harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.